Bismillahirrahmanirrahim. Uhyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara pemirsa Televisi Republik Indonesia Sulawesi Selatan, media pemersatu bangsa, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan sore hari ini untuk bersama-sama memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala dalam satu program acara yang mungkin Anda nantikan, yaitu Fokus Islami. Seperti yang Anda saksikan bahwa di studio saat ini sudah hadir beberapa orang santri, kemudian juga para mudabir atau asatiz, dan tentu saja narasumber kita. Mereka adalah dari Pondok Pesantren Tahfizul Quran Darul Hufaz Bajeng, Kabupaten Goa. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikudumikum. Selamat datang semuanya di Studio 2 TVRI. Dan ada yang menarik pada pembahasan kali ini. Tema yang akan diangkat adalah keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Bersama kita narasumbernya adalah Al-Mukarram Gurunda Kiai Haji Salahuddin Abdurrahman LC. Pak Kiai, ini sebelum membahas ini, mungkin tidak ada salahnya kalau kita mendengarkan terlebih dahulu anak-anak kita, mengajak kita untuk bersama-sama menenangkan hati, kemudian lebih fokus lagi. Sebelum kita bertadabbur dengan Al-Quran, mereka akan membacakan beberapa ayat di surah Al-Baqarah, ayat 283 hingga 286. Falyatafaddalu madhkura. Silakan. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi allazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah wa man yaktumha fa innahu athimun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك
تقبل الله منا ومنكم وتقبل يا كريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم فنحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين. Subhanallah, mendengarkan lantunan ayat yang dibacakan oleh anak-anak santri kita benar-benar menggetarkan hingga ke lubuk hati yang paling dalam, dan kami harap juga para pemirsa demikian. Saudara pemirsa, hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik berkenaan dengan Al-Quran, yaitu keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Sebelum kita mendengarkan penjelasan singkat dari narasumber kita, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan kisah nyata yang baru saja terjadi. Kita semua terhenyak ketika Gunung Mahameru mengembuskan erupsinya sehingga banyak sekali korban yang berjatuhan. Tapi tahukah bahwa ada satu ibrah, pembelajaran yang kita bisa petik dari kejadian di situ? Diceritakan bahwa ada seorang Habib, guru mengaji yang bernama Habib Al-Muhdar. Beliau saat itu selama bertahun-tahun tinggal di satu rumah di lereng Gunung Mahameru. Tapi karena ada perselisihan oleh pemilik rumah yang memberikan wakaf untuk keluarga dari guru ngaji itu, sehingga sebagian dari pemilik dari warga sekitar situ mengusir. Itu terjadi 3 hari sebelum Gunung Merapi atau Gunung Mahameru meletus. Allahu Akbar. Ini bukan kebetulan. Seseorang yang bertahun-tahun mengajarkan Al-Quran diselamatkan oleh Allah dari bencana, karena semua orang-orang di sekitarnya, mereka yang mengusirnya, kita berduka cita karena mereka berpulang ke rahmatullah karena bencana tersebut. Dan beliau selamat. Bahkan sekarang ini banyak yang menawarkan kembali untuk memberikan kepadanya tempat tinggal yang jauh lebih layak. Apa yang kita bisa petik dari ibrah ini? Bahwa di dunia saja Al-Quran bisa memberikan keutamaan, syafaat, atau banyak hal yang mungkin kita tidak duga-duga, apalagi di akhirat. Inilah yang kita bahas, dan untuk itu Gurunda Kiai Haji Salahuddin Abdurrahman LC akan menyampaikan secara singkat penjelasan tentang keutamaan dari berinteraksi dengan Al-Quran itu, Pak Kiai, silahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pemirsa TPRI di Sulawesi Selatan dan juga para pemirsa yang ada di studio, mudah-mudahan kedatangan kita di tempat ini mendapatkan atau tertulis di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal pahala kita, insya Allah. Amin. Insya Allah. Al-Quran adalah merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa? Tidak lain adalah untuk kita senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran itu. Al-Quran tidak diturunkan hanya sekedar sebagai perhiasan saja, hanya sekedar dijadikan pajangan
bukan hanya kadang-kadang ada di antara kita, terutama yang masih jomblo itu menjadikannya sebagai mahar dan sebagainya. Tapi Al-Quran itu lebih daripada hanya sekedar apa yang kita saksikan pada fenomena yang terjadi akhir-akhir ini tengah-tengah masyarakat kita. Bahkan ada beberapa di antaranya yang justru malah menjadikan semacam rintum, artinya menjadikan suara hapi dari bacaan Al-Quran yang ada. Ya, padahal ketika kita menggunakan itu dan kebetulan berbunyi misalnya di WC, itu kan sudah merupakan sebuah pelanggaran. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an itu. Ya, ada banyak keutamaan yang kita bisa dapatkan di balik interaksi kita dengan Al-Qur'an. Ya. Dan di antara interaksi kita dengan Al-Qur'an yang pertama adalah tentu mendengarnya. Kita berusaha untuk mendengarkan Al-Qur'an. Bisa kita lakukan di mana saja. Apakah ketika kita sedang mengendarai mobil sambil kita nyetel radio menyiarkan siaran Al-Quran, ya, atau mungkin ketika kita sedang naik mobil dan mendengarkan dari HP kita, atau mungkin sambil kita jalan kita mendengarkan Al-Quran. Ya, wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u lahu. Jadi tasmi' di situ kita diperintahkan untuk fastami'u. Kalimat fastami'u di situ dan tidak menggunakan kalimat fasma'u. Ya. Kenapa menggunakan kalimat fastami'u? Itu artinya kita menyimak, memperhatikan dengan baik. Kalau hanya sekedar fasma'u, dengarkan, mendengar saja, ya itu mungkin orang tidak akan menyimak, tidak akan memperhatikan apa isi kandungan Al-Quran tersebut. Jadi wa idza quri'a al-Qur'anu fastami'u, dengarkan dan simak dengan baik bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh seseorang. Ya. Jadi ketika kita mendengarkan Al-Quran, jelas kita akan mendapatkan pahalanya juga. Ya, sebagaimana kalau kita mendengarkan apa-apa yang dilarang, ya, itu akan mendapatkan dosa kita, ya, maka begitu pula mafhum mukhalafahnya, pemahaman sebaliknya, ketika kita mendengarkan Al-Quran, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala. Yang kedua, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan membacanya, ya. Zid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Membacanya dengan tartil, membacanya dengan baik. Ya, banyak sekali anjuran di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis yang mengingatkan kita untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ya, man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Man qara harfan, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, kata Rasulullah, falahu hasanah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Ya. Lalu Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam min harf, walakin alifun harf, wa mimun lamun harf, wa mimun harf. Rasulullah mengatakan, saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya saja satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Jadi kalau kita hanya membaca alif lam mim saja, kita sudah mendapatkan 30 kebaikan. Ya, sungguh banyak sekali. Berapa jumlah huruf dalam Al-Quran? 1.027.000. Jadi kalau kita khatam Al-Quran sekali, kita membaca Al-Quran khatam sampai beberapa kali dalam 1 bulan misalnya, akan banyak peluang pahala yang kita bisa dapatkan. Sekali kita khatam berarti kita akan mendapatkan 10.270.000 kebaikan. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Dan itu akan dilipat gandakan lagi, ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Artinya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan lagi. Ya tentu tergantung kepada kualitas bacaan kita, tergantung kepada bagaimana kita membacanya, apakah kita membacanya dengan baik atau tidak. Ya. Maka kita berusaha untuk membacanya. Al-Qur'an dikatakan Al-Qur'an karena dia adalah bacaan. Ya, sehingga memang harus kita baca. Jadi apa interaksi kita dengan Al-Qur'an? Salah satu di antaranya dengan berusaha untuk membacanya. Ya. Jangan hanya dijadikan pajangan, tapi kita harus membacanya. Pada hari kiamat nanti bacaan Al-Quran kita itu akan menjadi syafaat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat nanti, ya, dia akan datang memberikan syafaat, pertolongan kepada orang yang membacanya. Interaksi kita yang lain terhadap Al-Quran adalah tentunya dengan menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, para pemirsa yang ada di studio ini adalah santri-santri dari pesantren Darul Hufat yang memang
kerjaannya setiap hari adalah menghafal Al-Quran. Masya Allah. Ya. Siapa yang akan memelihara Al-Quran ini kalau bukan kita? Kalau tidak dihafal, maka ini akan tinggal menjadi kenangan. Ya. Makanya kenapa dalam sejarah dikatakan bahwa Al-Quran itu dikumpulkan dalam satu kitab seperti yang kita kenal dengan Mushaf Al-Quran sekarang ini. Karena pada waktu itu ada sekitar 70 orang penghafal Al-Quran. Ya. Ada 70 orang penghafal Al-Quran yang kemudian meninggal mati syahid di jalan Allah. Lalu kemudian dikhawatirkan dengan meninggalnya para penghafal itu, lalu kemudian Al-Quran pun dilupakan. Artinya, ini cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memelihara Al-Quran ini. Ya. Jadi dalam Al-Quran sangat banyak sekali disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Tapi beliau juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang akan memelihara. Dan salah satu cara memelihara Al-Quran ini adalah dengan memelihara para penghafal Al-Quran. Ya. Maka kita jangan hanya terhenti pada sekedar mendengarkan Al-Quran, jangan hanya berhenti pada sekedar membaca Al-Quran, tapi juga kita berusaha untuk menghafalnya. Pak Kiai, ya. Kalau tadi yang disebutkan adalah bagaimana kita berinteraksi. Tentu kita juga penasaran, apa sih sebenarnya keutamaan dari berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi sebelum Pak Kiai menjelaskan, saya ingin mengingatkan kepada para pemirsa, nanti Anda juga bisa berinteraksi dengan kami yang ada di studio dan bertanya dengan Pak Kiai melalui pesawat telepon 081 144 606600. Dan nomor ini juga nanti akan tertera di layar televisi. Silahkan bagi Anda yang ingin berinteraksi bisa menghubungi melalui pesawat telepon itu. Nah Pak Kiai, apa keutamaan dari berinteraksi dengan Al-Quran? Iya. Jadi tadi ada beberapa di antara contoh-contoh interaksi kita dengan Al-Quran. Mendengarkan, membaca, menghafal, juga merenungi, bahkan juga mengajarkan dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka ada salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa innallaha yarfa'u bihadza aqwaman wa yad'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan mengangkat derajatnya suatu kaum yang mempelajari Al-Qur'an, akan mengangkat derajatnya ya mereka-mereka yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Wa yad'u bihi akharin, tapi sebaliknya mereka yang jauh dari Al-Qur'an itu juga akan ditenggelamkan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan dengan serendah-rendahnya. Ketika mereka misalnya tidak mau berinteraksi dengan Al-Qur'an, mungkin di sisi manusia bagus ya, memiliki derajat yang tinggi, dihormati dan sebagainya. Tapi di sisi Allah, janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yad'u bihi akharin, akan ditenggelamkan, direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak berinteraksi dengan Al-Qur'an. Nah, Pak Kiai, kan ada istilah mentadabburi Al-Quran. Iya. Seperti apa itu tadabbur dengan Al-Quran? Ya, tadabbur Al-Quran tentu di sini adalah dengan memahami maknanya. Kita berusaha untuk membaca Al-Quran lalu memahami isi kandungannya. Kita mempelajari apa saja kandungan atau tafsir dibalik daripada firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian akan menambah keimanan kita. Ketika keimanan kita bertambah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan semakin tinggi. Kemudian pada akhirnya kita juga akan mengamalkan apa yang sudah kita tadabburi. Sebab banyak orang hanya sekedar membaca, tapi tidak memahami apa sebenarnya yang dia baca. Betul. Nah, inilah yang sebenarnya juga kenapa kemudian kita menganjurkan tentunya terutama orang-orang tua itu memasukkan anak-anaknya ke dalam pesantren yang terutama yang pesantren Hifdzul Quran, dengan tujuan adalah supaya mereka bisa lebih dekat dengan Al-Quran, bisa mentadabburi isi kandungan Al-Quran itu bagaimana maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan nyata. Pak. Dan saya melihat anak-anak santri kita sudah mulai gelisah, sepertinya mau bertanya nih. Iya, betul. Iya, sekarang kita akan memberi kesempatan kepada yang hadir di studio. Mungkin ada beberapa hal yang ingin ditanyakan langsung kepada Pak Kiai. Dan kita buka babakan pertama. 2 penanya dulu ya Pak Kiai ya. Boleh. Silahkan. Siapa yang bertanya? Wow, semua bertanya. Subhanallah. Saya pikir yang paling mudah dulu di ini persis di tengah-tengah saya. Siapa? Nih silahkan. Ini yang pegang mic. Atau siapa? Perkenalkan, nama saya Dewa Ramadan. Kami dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Darul Huffaz Goa. Afwan Pak Kiai. Ya.
yang sering kita temukan di kalangan masyarakat ini. Alhamdulillah sudah banyak yang ingin membaca Al-Quran. Yang kami ingin tanyakan Pak Kiai, adakah adab-adab khusus yang dianjurkan oleh agama kita dalam membaca Al-Quran? Mohon penjelasannya. Syukran. Afwan. Wah, ini menarik nih pertanyaan. Saya juga tadi mau tanya gitu Pak Kiai. Ternyata sudah diambil pertanyaan Dewa. Bagus ya Dewa. Sesudah Dewa masih ada yang mau bertanya, silahkan. Dari ya, siapa ya? Ini silahkan. Yang kedua. Oh ini silahkan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbi. Asbi. Saya mau bertanya Pak Kiai, di saat kami berinteraksi dengan Al-Quran, ganjaran apa sajakah yang didapatkan oleh orang tua kami kelak di hari kiamat? Masya Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Kiai, ini kan anak-anak sebelum belajar langsung dengan menggunakan mushaf Al-Quran, kita banyak melihat ada beberapa metode. Ada metode Iqra, metode Baghdadi, metode Ummi, metode. Nah, mereka kadang-kadang buku bacanya itu simpan seperti ini, kemudian sepeda. Iya. Padahal di dalamnya juga ada Al-Quran. Ada Al-Quran. Iya. Bahkan sekarang ini adalah gadget. Iya. Tadi Pak Kiai sebutkan ada yang menggunakan sebagai ringtone. Iya. Kemudian ternyata ketika masuk di kamar kecil. Mandi, iya. Nah, terkait dengan itu Pak Kiai, ini pertanyaan dari Dewa tadi menarik sekali. Iya, betul. Apa sih sebenarnya adab-adab kita untuk memuliakan atau apa namanya takrim Al-Quran ini? Bagaimana kita adab kita terhadap Al-Quran? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait dengan pertanyaan Ananda Dewa Ramadan, adakah adab-adab? Tentu saja ada. Ya, bahwa kalamullah itu adalah merupakan firman Allah. Tentu saja kita harus memberikan penghormatan, pengagungan terhadap Al-Quran yang kita baca setiap hari. Di antara adab-adabnya itu tentunya adalah pertama, kita harus berusaha mengikhlaskan niat kita ketika membaca Al-Quran. Ikhlasun niyah. Ya. Jangan sampai kita membaca Al-Quran hanya karena ingin dikatakan qari, hanya karena ingin dikatakan sebagai orang yang memiliki suara yang merdu. Tapi kita membaca Al-Quran betul-betul dengan niat yang tulus dari dalam hati kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bacaan Al-Quran, kalau ikhlas itu semua amalan juga butuh keikhlasan. Yang kedua tentunya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita dalam kondisi suci, tidak dalam kondisi bernajis atau kotor. Maka dianjurkan tentunya kita berwudu dulu sebelum kita membaca Al-Quran. Kalau bisa pakai siwak, pakai siwak. Kalau tidak ada, ya udah pakai sikat gigi misalnya. La yamassuhu illal mutahharun. Ya, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, tidak, Al-Quran itu tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci, orang yang bersih. Maka dengan berwudu itu bagian daripada mensucikan diri kita supaya kita memegang Al-Quran. Sehingga orang yang junub misalnya, maaf saja namanya junub, kan semua orang mungkin akan mengalami seperti itu, dan termasuk wanita yang haid itu tidak boleh menyentuh Al-Quran. Kenapa? Karena mereka memang masih dalam kondisi hadas, artinya perlu untuk berwudu, bahkan perlu untuk mandi, lalu kemudian menyentuh Al-Quran. Termasuk diantaranya tentunya adalah ketika kita membaca Al-Quran, kita usahakan membaca dengan santun, membaca dengan tartil, membaca dengan pelan, membaca dengan mengerti isi kandungan Al-Quran. Jangan tergesa-gesa, sehingga kita tidak tahu lagi membedakan mana waqaf, mana wasal, mana yang seharusnya kita berhenti, mana yang seharusnya kita nyambung, mana yang misalnya ada hukum-hukum tajwidnya. Itu semua perlu untuk kita ketahui. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, kita membacanya dengan pelan-pelan, dengan santun, dan juga usahakan kita memakai pakaian yang lebih rapi, ya. Jangan sampai malah aurat yang kelihatan. Ada yang membaca Al-Quran pakai celana pendek misalnya, ya, itu kan tidak sopan dan juga memperlihatkan aurat. Walaupun dengan alasan murajaah misalnya, dengan alasan mengulang-ulang hafalan kita, ya. Termasuk juga yaitu tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwa ketika kita sebagai seorang santri misalnya, atau siapa saja, kalau ada ayat-ayat suci Al-Quran yang kita bawa, apakah itu
dalam buku Iqra misalnya, atau di dalam buku-buku yang lain, jangan sampai kita taruh misalnya di bagian belakang maaf saja pantat kita misalnya. Kadang-kadang ada yang mungkin karena ingin lebih simpel, kemudian bukunya diletakkan di belakang. Padahal itu mengandung ayat-ayat suci Al-Quran. Itu terlarang. Demikian pula ketika kita masuk ke dalam WC, jangan membawa lafaz Allah, ya kan? Bukan hanya firman Allah, tapi lafaz Allah saja itu terlarang. Ya. Lafzul jalalah. Misalnya kan kadang-kadang ada yang membawa, ada yang punya rantai itu kalung cincin yang tulisan Allah, ya, atau gelang atau cincin misalnya ada tulisan Allah misalnya, masuk ke dalam WC, itu kan terlarang. Atau pakai ringtone tadi itu, suara HP-nya itu. Ketika dia sedang di dalam WC misalnya, lalu tiba-tiba HP-nya bunyi, ringtone-nya bunyi, tapi suara yang keluar adalah suara bacaan Al-Quran. Misalnya Syekh As-Sudais misalnya. Dan itu sementara kita dalam WC. Kalau misalnya dia di dalam celana kita yang sedang tergantung, sementara kita lagi asik sedang jongkok misalnya, kan susah untuk kita berdiri. Dan itu terlarang. Tidak apa-apa ada Al-Quran di dalam HP kita, ya, ada suara Al-Quran dalam HP kita, tapi tidak dibuka ketika kita ada di dalam. Sebab ini HP bukan Al-Quran, sehingga ini boleh kita bawa masuk ke dalam WC. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita membuka aplikasi Al-Qurannya.